Halo sob, kali ini Mimin akan bahas alur cerita Donghua terbaru bertemakan pop culture cuy. Juli 29 tahun 778 kalender Kekaisaran, sebagai pasukan pertama dari Camp Siuzi dan pasukan terkuat yang berhasil menghancurkan dataran suku iblis, Zichuanxiu secara diam-diam memutuskan membawa mereka bertiga, Luoji, Baichuan dan Mingyu, kembali ke ibu kota bersama. Ini adalah langkah terpenting yang telah diambil Zichuanxiu di jalan menuju Raja Cahaya di masa depan. Sekarang berada di kediaman menteri utama keluarga Zichuan. Sterling memberikan info tentang kembalinya Zichuanxiu atas perintah Yang Minghua ke ibu kota. Dengan mimik wajah khawatir, kemudian si Tuan Presiden memberikan pertanyaan, mengapa Yang Minghua mempromosikannya menjadi wakil komandan? Ia khawatir Zichuanxiu akan berpihak kepada Yang Minghua dan berkhianat dengan keluarga. Sterling tanpa ragu memberikan penegasan terhadap si Tuan Presiden bahwa Zichuanxiu tidak akan pernah berpihak kepada Yang Minghua apalagi mengkhianati keluarga. Tuan Presiden telah memberikan surat kepada Tuan Jiengsing untuk mencegah hal-hal buruk menimpa Zichuanxiu dan mengatakan Zichuanxiu dan Sterling adalah saudara, serta ia percaya bahwa Zichuanxiu akan mendengarkan ucapan-ucapan Sterling. Semua orang sudah tahu niat buruk Yang Minghua. Tuan Presiden mengkhawatirkan keluarganya dan mengatakan bahwa Sterling adalah orang yang ia percaya saat ini. Scan berpindah ke perjalanan menuju ibu kota. Si Kardan pun terpesona dengan keindahan kota tersebut. Zichuanxiu memberi perintah kepada Gulai agar membawa orang yang ada di dalam kereta ke kantor komandan untuk menunggu pengaturan dan pimpin semua pasukan kembali ke barak. Hari ini Zichuanxiu akan mengajak ketiga teman untuk berjalan di ibu kota. Akan tetapi saat di perjalanan, Luoji menemukan sebuah lampu di pinggir jalan yang menurutnya artistik. Padahal tempat sampah, yang sontak semua orang melihatnya dengan aneh lalu mengatainya sebagai orang deso. Luoji masih belum paham kenapa semua orang melakukan itu. Kemudian Zichuanxiu menjelaskan kepadanya dengan panjang lebar. Dan ia pun masih belum paham. Sesaat setelah ia mengetahui artinya, Luoji pun langsung lari. Dan inilah sosok Zichuaning yang ingin membeli sebuah bunga di pinggir kota, yang sebut saja Ahning. Kemudian ada seorang anak bangsawan yang ingin mentraktir bunga tersebut untuknya. Tapi Ahning tidak mau menerimanya dan membuat ia kesal. Tak lama Luoji pun beraksi. Saat Luoji ingin menghajar kembali, Zichuanxiu menghentikannya dan terjadilah adegan ini. Pria yang baru saja dihajar lalu memperkenalkan diri. Ia dari keluarga Siwen yang bernama Siwen Qian. Saat pria ini ingin menghajar kembali, ia pun langsung dikalahkan Zichuanxiu dengan mudah. Zichuanxiu lalu mengancamnya untuk memasukkannya ke dalam penjara karena telah mengganggu si calon pemimpin klan Zichuan. Siwen pun langsung meminta maaf karena telah menyinggungnya. Zichuanxiu dan Ahning kayaknya saling jatuh cinta ya cuy, tapi Zichuanxiu teringat dengan kata-kata Tuan Yuanxing dulu. Lin He, ingatlah identitasmu. Yang lantas, Zichuanxiu pun langsung memberikan hormat. Ahning menawarkan Zichuanxiu untuk tetap tinggal di ibu kota, tepatnya di kediaman Zichuan. Ketiga teman pun mengeluh tentang tempat tinggal mereka, yang hanya di sebuah barak perang. Zichuanxiu bernostalgia dengan mengunjungi sebuah pohon, tempatnya bermain di waktu ia kecil bersama Ahning.
还好吗？ Zichuan menanyakan situasi di dalam keluarga. Aning bilang bahwa di bawah kepemimpinan Yang Mihua, keluarga Zichuan bisa cepat maju. Dan 4 tahun berturut-turut dalam pertempuran melawan keluarga Liu Feng, ia dan pasukannya berhasil memukul mundur si pasukan Liu Feng tersebut. Kemudian Aning memperagakan Yang Mihua untuk membodohi para senator. 刘峰家族必须灭亡，绝不后悔。很有魄力的演说。居然就让他这样骗到了元老会。 Zichuan melihat para penjaga yang lebih banyak dari biasanya. Aning mengatakan bahwa pamannya yang meminta agar ia selalu diawasi oleh para penjaga. Hal ini memang wajar yang dimana Aning merupakan penerus keluarga Zichuan. Di tengah obrolan, Aning sempat jatuh terpeleset dan Chuan Xiu dengan cepat menangkapnya. Tidak ingin adegan ini terlalu lama, si Chuan Xiu pun pergi dengan alasan ingin melapor ke kantor komando. 我还要去统领住数值。 Scan berpindah ke kantor komando yang ingin mengadakan sebuah rapat. Mimin perkenalkan satu-satu para komandan tersebut yang bernama Lei Sun, Luo Minghai, Jigu, Minghui, dan komandan pasukan timur Jie Yingxing. Dan Zichuan Xiu yang dipaksa masuk oleh Tuan Zijin untuk memperkenalkan dirinya. Di sini Lei Sun menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Zichuan Xiu dengan mengatakan kalau Zichuan Xiu hanyalah wakil komandan yang masih bocah, serta mengatakan ia tidak punya aturan karena telah menerobos sebuah rapat komando. Akan tetapi Tuan Zijin tidak terima dengan ucapan Lei Sun tersebut. Harusnya Lei Sun memarahinya saja karena ia yang memaksa Zichuan Xiu untuk masuk. Zichuan Xiu mencoba menjadi penengah perdebatan mereka dengan cara memuji Lei Sun. Kemudian Tuan Jie Yingxing memberikan pujian terhadap Zichuan Xiu karena telah berhasil mengalahkan musuh dan tidak membuat malu pasukan timur. Kedepannya Zichuan Xiu akan melakukan yang terbaik untuk setia pada keluarga. Kemudian Pak Yang Mihua pun datang. Para komandan berdiri untuk menyambutnya. Zichuan Xiu meminta maaf kepada Yang Mihua karena ia telah sembarangan masuk ke ruangan rapat. Namun karena Zichuan Xiu sudah berada di ruangan ini, Yang Mihua pun memperbolehkannya duduk dan menyimak rapat tersebut. Di rapat itu, para komandan ternyata membahas masalah putri suku iblis yang bernama Kardan. Yang Mihua mengatakan kepada Tuan Jie Yingxing mengenai situasinya sekarang. Tuan Jie Yingxing pun menjawab bahwa suku iblis telah mengirim seorang untuk bernegosiasi. Akan tetapi suku iblis menolak persyaratan yang diajukan. Sekarang masalah ini menjadi semakin rumit dan membutuhkan keputusan Yang Mihua. Dan Mihua pun menanyakan pendapat kepada semua komandan. Lei Sun pun mengatakan tawanannya ada di tangan kita, apa yang harus ditakutkan? Mungkinkah kita akan mengirimnya dengan cuma-cuma? Jika negosiasi menemui jalan buntu, wilayah timur kemungkinan besar akan menghadapi serangan dari suku iblis untuk kedua kalinya. Yang Mihua berniat untuk ikut campur dalam urusan militer di pasukan timur, dengan kedok memberi bala bantuan dengan cara mengirim orang lain untuk membantunya. Tuan Jie Yingxing selaku komandan pasukan timur mau tidak mau menerima keputusan Yang Mihua tersebut. Singkatnya, Yang Mihua pun menyerahkan masalah putri suku iblis ini kepada Zichuan Xiu, karena putri tersebut adalah tawanannya, dan memindahkan putri suku iblis tersebut ke tempat kediaman Zichuan Ning. Pada saat yang sama, wakil presiden yaitu Dilin tiba-tiba masuk ke ruangan tersebut dan tidak menyangka bahwa Zichuan Xiu masih hidup. Yang Mihua pun memarahi Dilin karena masuk dengan sesuka hati. Saat itu Minghua mengetahui Dilin sangat ingin membunuh Zichuan Xiu. Yang Minghua pun mendukungnya dengan cara membawa Zichuan Xiu kembali ke ibu kota. Dilin pun mengakui kesalahan yang baru saja ia lakukan. Kemudian Dilin pun meminta kesempatan agar bisa mengobrol dengan Zichuan Xiu, mengingat sudah lama mereka tidak bertemu.
回到上， Singkatnya, Yang Minghua pun mengizinkannya mengenang masa lalu. 请大人体谅。 Akan tetapi di scan ini, Dilin hanya berpura-pura bermusuhan untuk merencanakan sesuatu. 儿兄家怒，务实的小人也配合我叫嚣，是你的死期。 Dilin memberitahu bahwa Yang Minghua telah menempatkan Zi Chuanxiu dalam daftar pembunuhannya. 一直派人盯着你。早晚弄死你，一些都不怕。 Yang Minghua iblis di timur.